Bentar, ngomong-ngomong lah kapan pendaftarannya itu? Iya, Masa tanggalnya itu berapa sih sebenarnya? tanggal 4 sampai tanggal 6 Oh. nantinya. Tapi kita masa pengumuman ini nanti yang paling dekat adalah di tanggal 28 sampai tanggal 3. Assalamualaikum Bu Helmi. Waalaikumsalam Mas Alhamdulillah. Cice. Iya. Alhamdulillah. Ini kondisinya stamina sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oh, wis ngombe kopi ya? Sudah saya ngeteh nggak ngopi masalahnya. Oh, gak ngopi. Nggak ngopi. Oh iya. Saya ngeteh aja. Oh ngeteh. Iya. Iya, Bu Helmi ini posisinya apa di KPU? Kebetulan saya di komisioner divisi teknis. Divisi teknis. Iya. Oke. Biasa dipanggil apa sih Bu Helmi? Bu Hel apa Bu Mimi atau? Bu Mimi. Oh Bu Mimi. Oh. Itu lebih familiar. Kalau di Kota Pasuruan saya biasanya dipanggil Bu Mimi. Oh Bu Mimi. Atau Miss Mimi. Tapi Miss Mimi. sekarang sudah di KPU dan saya juga ibu-ibu ya. Ya, Saya lebih nyaman dipanggil Bu Mimi aja. Bu Mimi. Oh ya. Iya. Ini Bu Mimi Bolowarmo, komisioner Kota Pasuruan. KPU Kota Pasuruan. Di divisi teknis. Di divisi teknis. Iya. Baik. Bu Mimi, kemarin kita juga sempat catat ya, Warta Promo itu mendapatkan istilah penjelasan dari KPU juga. Iya. Bahwa tantangan ke depan kita ini di proses pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota 2020 ini adalah tantangannya tentang COVID-19. Ada pandemi di sini. Sampai jauh ini terus ada mencoba meyakinkan KPU bahwa apa yang dilakukan itu dengan protokol kesehatan. Ini bagaimana? Sedikit saja mungkin. Iya. Di KPU Kota Pasuruan ini terkait dengan keadaan yang ada dengan adanya COVID, di lingkungan KPU Kota Pasuruan demi pencegahan kita sudah membuat suatu tim pencegahan COVID. Jadi protokol yang ada di kantor itu sudah mulai berjalan, Mas Tuci. Pun nantinya karena sekarang tahapannya mendekati ini adalah pencalonan. Nah, itu nanti ada petunjuk teknis terkait pendaftaran yang juga menggunakan protokol COVID juga. Jadi ada batasan-batasan siapa yang mengantar, tanpa ada tim kampanye yang bisa masuk. Sekarang sudah hampir kita setiap sosialisasi sudah kita sampaikan bahwasanya nantinya sedikit-sedikit ya Mas Tuci, karena kemarin itu masih belum muncul terkait juknis lah. Ini tadi malam kebetulan sudah muncul. Jadi juknis pencalonan saya belum banyak baca karena baru tadi malam muncul, dikirim melalui grup dari KPU provinsi. Jadi nanti mungkin saya akan buka dan belajar kembali bagaimana mekanisme nantinya dalam proses penyerahan dokumen pendaftaran. Iya. Artinya ada batasan tetap di wilayah jumlah ya. Di wilayah. Soalnya memang itu potensi karena memang biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya atau pemilihan apapun di proses pendaftaran biasanya enggak kampanye pasukan. Enggak pasukan. Betul. Kan arah-arahan gitu. Bahkan dulu itu kalau nggak salah itu kan ada yang sampai brong-brongan ngiteri kutho gitu kan. Nah, terus sampai menuju ke KPU biasanya gitu. Dan itu bisa sampai ratusan sampai ribuan gitu kan. Itu kan potensi kerumunan. Jadi kira-kira bagaimana itu untuk atau mungkin begini nantinya sampai pada gerbang KPU itu ada batasan yang sudah berapa orang yang masuk. Gitu. Jadi gitu. Jadi tidak hanya pada personilnya aja, namun pengurus pun juga dibatasi terkait yang masuk nanti mengantar pendaftaran. Jadi hanya ketua dan sekretaris saja. Jadi tidak banyak memang. Pun juga dokumen nanti dibungkus dengan plastik dan disemprot berlapis. Iya, jadi itu kemarin saya melihat sedikitnya seperti itu gitu. Bentar, ngomong-ngomong lah kapan pendaftarannya itu? Masa tanggalnya itu berapa sih sebenarnya? Tanggal 4 sampai tanggal 6 nantinya. Tapi kita masa pengumuman ini nanti yang paling dekat adalah di tanggal 28 sampai tanggal 3.
Oh, 28 pengumuman sampai tanggal 3, tanggal 4 sampai 6 September. Itu mulai pendaftaran. Oh, aku kapan daftar ya? Kepingin daftar jane aku. Oleh. Boleh. Siapa saja boleh mendaftar. Tidak ada batasan. Oh, punya hak ya? Punya hak, wajib dipilih dan memilih. Oh. Syaratnya aku ya apa? Syaratnya itu ya kalau terkait persyaratan itu memang di KPU Kota Pasuruan ini memang ada 2 jalur sebenarnya. Yeah. Jalurnya ada perseorangan dan parpol ataupun gabungan parpol. Namun yang memiliki jumlah kursi DPRD 20%. Intinya seperti itu. Atau suara sah 25% dari 2 suara sah. Intinya seperti itu. Kalau mau jumlah di Kota Pasuruan dewannya 30. Kalau 20%? Jadi cuma 6. Jadi 6. Jadi itu boleh. Jadi yang kemarin sudah memperoleh kursi minimal 6 itu sudah sebenarnya bisa memberikan mengajukan mencalonkan seperti itu. Gitu. Tapi boleh juga dengan gabungan. Kebetulan yang perseorangan di Kota Pasuruan kan nggak ada itu. Loh, kenapa nggak ada itu? Ya sudah tutup kemarin, nggak ada yang daftar. Saya padahal sudah menunggu, gitu. Kami itu siap menunggu, melayani. Berhubung beliau-beliaunya tidak ada yang hadir, wah saya kan ya tidak bisa memaksa gitu ya. Kemarin di tanggal berapa itu kami melakukan sosialisasi memang bertahap, Mas Tuji. Jadi yang pertama adalah sosialisasi produk hukum. Jadi terkait pencalonan itu, jadi kami memberikan produk hukumnya apa aja. Dan kemarin tanggal 25 itu kita ada sosialisasi terkait dokumen. Jadi syarat pencalonan, syarat calon itu kami berikan di situ. Jadi kami akan melakukan step by step, sedikit-sedikit yang penting lancar gitu. Bisa bekerja sama dalam artian terkait kelengkapan administrasi itu biar lebih mudah. Karena apa? Nanti di tanggal 4 itu jika syarat pencalonannya itu tidak lengkap, itu akan dikembalikan secara langsung. Jadi tidak kita terima. Karena apa? Gitu. Proses pendaftaran itu langsung dengan verifikasi saat itu juga. Jadi kalau dinyata kurang lengkap ataupun keabsahannya itu diragukan, nanti setelah kami melakukan klarifikasi dan lain sebagainya, itu kita kalau memang sudah tidak lengkap aja, kita akan kembalikan. Jadi kami berusaha setiap sosialisasi memberikan ruang kepada parpol nantinya. Jika sebelum pendaftaran, mungkin bisa dikonsultasikan kekurangannya apa dan lain sebagainya. Jadi tiap hari nih penghubung parpol ini sering kontak ini. Iya, saya itu sampai bingung saya. Ya ndredeg. Ya. Saya komentar ya. Jadi waduh, setelah nanya itu nanyanya yang lain nanti. Saya stop gitu biasanya. Oke. Bu Mimi, jadi kan ini yang krusial itu sebenarnya di proses pencalonan. Ini kan karena ini utama, tahapan-tahapan utama itu ya meskipun sebenarnya semuanya penting ya. Tapi tentu ini cukup krusial, cukup penting karena berkaitan dengan aku harus maju, aku kudu nanti bisa dipilih gitu kan. Iya. Kalau syarat administrasi yang paling pokok tadi yang harus dibawa atau misalkan ada surat rekomendasi dari itu atau daftar itu bagaimana? Secara teknis kecil aja. Secara teknik kecil, kalau di syarat pencalonan sendiri di situ ada surat keputusan dari DPP yang nantinya itu sudah harus diserahkan ke KPU paling lama itu 1 hari sebelum pendaftaran sebenarnya. Tapi kami kemarin sudah mengecek di info pemilu ya, itu sudah hampir semuanya sudah melaporkan ke DPP-nya dan DPP-nya sudah menyerahkan ke KPU RI. Jadi ke KPU RI dan sudah diupload di info pemilu. Kemarin kami sempat ngecek. Lah terkait syarat yang harus dilengkapi itu ya. Jadi
BKWK itu adalah model formulir BKWK itu sudah tertuang jadi surat pencalonan dan kesepakatan. Di situ tertuang semua siapa saja yang mengusung nantinya. Jadi yang mengusung tertuang di BKWK. Untuk yang kedua adalah dilampiri oleh surat rekomendasi. Jadi surat keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat itu nanti setiap parpol yang mendukung harus ada. Jadi sudah harus tertandatangani, materai dan sudah stempel basah. Intinya seperti itu. Kalau syarat calonnya itu ada 3, Mas Luci. Jadi ya berbeda dengan syarat pencalonan. Jadi kalau yang di tanggal 4 itu memang diserahkan semua. Cuman yang diverifikasi secara langsung saat di tanggal 4 sampai tanggal 6 itu yang pertama adalah syarat pencalonannya dulu. Jadi yang kedua ada syarat calon. Nah, di syarat calon itu nanti ada BB1 KWK. BB1 KWK itu jadi pernyataan. Jadi surat pernyataan di sana tuh lengkap banget. Jadi namun di BB1 KWK itu cuma 1 memang. Cuman nanti lampiran yang menyertai kayak kesehatan, itu sangat jadi kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya di situ semua, cuti terkait mantan pidana dan lain sebagainya ada di situ tertuang semua dan harus melampirkan. Ada kisaran berapa? Sampai 17 kalau. Iya, sampai seperti itu. 15-17. Gitu. Iya, segitu. Kita enggak kalah-kalah ingat lah ya. Jadi begini, nantinya kan tidak semuanya sih. Itu kan sistemnya dicentang ya. Jadi dicentang, dilengkapi dan lain sebagainya. Cuman lampirannya itu harus disertai. Jadi hasil misalkan tes kesehatannya bagaimana itu harus. Iya, kalau tes kesehatan kebetulan kan dari pihak KPU. Jadi nanti bakal pasangan calon itu tidak memeriksa kesehatannya sendiri. Oh, gitu. Jadi dari kami. Dari diperiksa. Iya. Bukan KPU. KPU yang memfasilitasi. Jadi kebetulan ini saya ulas sedikit untuk Kota Pasuruan itu nanti tes kesehatannya ada di Rumah Sakit RSAL. RSAL Angkatan Laut Surabaya. Iya, di Dr. Ramlan di sana nanti itu untuk pemeriksaan kemarin. Kapan itu? Kan sebenarnya setelah mendaftar. Setelah penetapan. Belum. Jadi tanggal 4 sampai tanggal 11 itu sebenarnya jeda tahap pemeriksaan kesehatan. Cuman setelah beliau mendaftar dulu. Jadi mendaftar lengkap sudah dipastikan, baru kita memberikan surat kesehatan itu, pengantar kesehatan itu. Iya, kebetulan nanti seperti itu. Pastinya bukan KPU yang meriksa-meriksa. Bukan lah. Bukan. Sekolah dulu dokter nanti kalau gitu caranya. Iya. Ada 4 sampai 11 itu masa KPU untuk memberi ruang kepada bakal calon ya. Iya, bakal pasangan calon. Terus tanggal 6 selesai ditutup, kira-kira berapa lah itu terserah nanti. Ya. Itu baru kita mengantar bukan mengantar ya, ibarat kami standby di rumah sakitnya untuk menerima. Terus penetapannya kapan Bu Bumi? Kalau penetapan di tanggal 23. 23. Iya, September. Agak lama ya, 2 minggu lagi ya istilahnya. Iya, setelah nanti masa itu terus 2 minggu lagi ditetapkan. Setelah masa proses juga ada verifikasi syarat calon juga kan itu panjang memang karena di syarat calon ini nantinya itu akan ada bisa perbaikan. Jadi perbaikan itu misalnya ada kekurangan, kelengkapan dan lain sebagainya. Ada ruang untuk memperbaiki. Dan kami juga terkait pemverifikasiannya juga sama di situ juga. Jadi kalau dibilang verifikasi itu otomatis kan menyangkut keabsahan legalitasnya bagaimana. Manakala kami nanti timbul keraguan-raguan, maka kami akan klarifikasi ke instansi. Seringkali itu kan masalah-masalah ini. Ijazah seringkali ya itu nanti kami akan berusaha. Kalau ijazah yang perlu dilampirkan sampai mulai TK atau
Oh enggak. Oh enggak perlu TK. Karena syarat minimal itu kan ya kemarin sempat di mana ya? Di di sosialisasi sempat ditanyakan oleh para apakah ijazah dari TK gitu lah, lucu ya sebenarnya ya. Harusnya itu ditampilkan jadi kita tahu masa kecilnya aja ya pas kecil gimana. Saya sebenarnya ya ingin, cuman di aturan itu tidak seperti itu. Jadi di aturan itu minimal adalah ijazah SMA. Oh SMA. Jadi kalau sudah ijazah SMA sudah dilampirkan sudah cukup. Namun kalau ingin gelarnya dituangkan, biasanya menggunakan ijazah sarjana, misalnya sarjana, S2 dan lain sebagainya itu dilampirkan. Namun tidak menghilangkan, kalau bisa tidak menghilangkan ijazah SMA sebenarnya walaupun tidak diatur gitu. Jadi sebaiknya dilampirkan saja. Oh, sebaiknya dilampirkan ijazah SMA. Gitu, jangan lupa dilegalisir. Soalnya aku nyalon tadi kuduan. Jelas. Jadi kalau nggak jelas itu nanti juga timbul keraguan-keraguan. Iya, makanya problem serius kita di proses pencalonan itu diantaranya sekali lagi problem-problem keabsahan legalitas tentang ijazah, tentang apalagi ya lebih tanda tangan basah, ya tanda tangan basah, stempel dan seterusnya. Materai seperti itu. Problem kerawanannya di situ ya, karena bisa berujung hukum. Ini kalau tidak diperhatikan benar-benar menjadi persoalan serius gitu ke depan. Betul sekali. Nah, ini jadi kalau misalkan Bu Mimin ini menarik karena masalah pencalonan, diatur enggak kalau kebetulan saya menguasai 30 kursi, bayangkan. Tuji menguasai 30 kursi. Keren tuh. Keren kan? Ya mengacu pengalaman di kabupaten. Kalau kabupaten kan sudah terpilih Gus Irsad itu kan. Nah, akhirnya muncul yang dilawan Gus Irsad itu adalah kotak kosong atau bumbung kosong. Nah ini bagaimana ini? Wah, kalau itu tetap diputuskan jadi calon. Jadi begini, ada proses di mana nantinya jika memang saat pendaftaran itu tetap cuma satu, kita tetap melakukan perpanjangan dulu. Oh, perpanjangan. Iya, itu harus tetap dilakukan. Jadi perpanjangan pendaftaran itu harus tetap dilakukan. Jadi bukan satu kali ini sudah kelihatan nih saya sudah menguasai. Walaupun sudah menguasai dari 30 kursi tersebut misalnya, itu nantinya tidak bisa langsung ditetapkan seperti itu. Jadi kita harus ada masa perpanjangan lagi. Oh gitu. So pengerti berubah pikiran. Oh iya, iya. Langsung tambah langsung berpisah gitu kan gitu kan. Kan tidak tahu kan ya ke depannya kan seperti itu. Jadi ada proses yang harus dilalui itu. Setelah itu baru kita berproses seperti biasa. Jadi kalau memang sudah tidak ada lagi, memang ditentukan ya, ada ketentuannya untuk memperpanjang pendaftaran. Ada. Tapi catatannya ketika ada satu calon saja, bakal calon saja atau bagaimana? Nah, satu calon. Jadi kalau satu calon itu bisa diperpanjang. Jadi ketika ada satu bakal calon saja yang mendaftar, betul. Itu ada masa perpanjangan. Ada masa perpanjangan pendaftarannya. Gitu. Berapa lama? 2 minggu? Perpanjangan. Iya. Nanti perpanjangannya apa itu namanya? Biasanya sama. Prosesnya sama. Kalau 4 sampai 6 kira-kira perpanjangannya ya sama lah ya. 3 hari 4 hari. Ya. Nah, sehingga terus muncul kalau misalkan tetap tidak ada yang daftar, berarti ya jenenge tuji akhirnya mencalonkan tunggal, jadi calon tunggal. Iya. Oh, gitu. Tapi dengar-dengar di sini tidak calon tunggal ya, tapi ya belum tahu juga. Ya belum tahu namanya. Ini kan telinga ini ada di mana-mana sama saya. Saya yakin Mas Tujil sebagai warmo kan juga selalu telinganya tuh lebar kemana-mana. Gitu ya, kaca ya. Iya. Kemungkinan tetap karena ngomong politik kemungkinan kan ada. Pastinya ternyata ada perpanjangan ketika ada bakal calon yang mendaftar cuma satu. Cuman meskipun nanti diperkenankankah sekarang masih calon tunggal masih diperkenankan? Masih diperkenankan. Masih diperkenankan. Ya, saya bisa melihatnya ya nanti tanggal 4. Tanggal 4 ya, sampai tanggal 6. Iya, sampai tanggal 6 itu sudah. Belum bisa ya sekarang. Bisa, makanya kita kan bisa berandai-andai. Iya. Angan-angan. Bisa saja terus moro merapat, moro ngurangkul kabeh, moro 30 kursi tak kuasai kabeh kan
Betul. Kan luar biasa. Tapi kalau sudah terlanjur mendaftar, ini tidak boleh loh menarik dukungan. Oh, kalau sudah ditutup semuanya? Belum. Jadi misalnya gini, Mas Tuji nih mau mendaftar nih, ternyata bukan semuanya sudah dari 30 sudah mendukung Mas Tuji. Ini tidak bisa. Sebenarnya kalau sudah mendaftar tidak bisa menarik dukungannya, juga dia tidak misalnya nggak jadi nih. Dia juga tidak bisa membuat calon baru lagi, mencalonkan orang lain lagi tidak bisa. Kalau sudah mendaftar, ya. Kalau belum, silahkan bebas. Ya, berarti kan bisa saja memang kemungkinan gini. Oke, saya hanya punya 15 kursi misalkan. Yang 15 kursi malah gak daftar, gitu kan? Oke. Misalkan kalau. Iya. Terus ada masa perpanjangan berarti? Tetap akan ada masa perpanjangan kalau seperti itu. Pokoknya satu saja pasangan calon akan ada perpanjangan. Tapi kalau sudah terlanjur mendaftar terus nggak jadi. Yang 15 dukungan saya itu terus moro-moro partai A misalkan. Misalnya kan yang dukung ada 3 partai lah ya. Ada 3 partai misalnya. Tahu tuh salah satunya menarik diri kepada saya. Itu tetap dinyatakan mendukung dan gitu. Beliau tidak si partai ini tidak dapat memberikan calon lain lagi. Menarik sebenarnya Bumi, ada hal lain lagi barangkali yang bisa diungkapkan Bumi. Jadi pun juga dari bakal pasangan calon itu juga tidak bisa mengundurkan diri sampai dengan berlangsungnya proses, intinya kecuali mangkat ada hal-hal mangkat ya, misalkan mangkat gitu mungkin. Iya, bisa itulah. Atau mungkin sakit serius gitu dan lain-lain. Sakit itu serius barangkali. Sakit serius ya juga bisa jadi bisa. Belum. Kalau masih belum. Jadi masih bisa mencalonkan diri. Karena awal pendaftaran itu sudah disertai dengan tes kesehatan itu. Jika manakala kan kita nggak tahu ya yang namanya kesehatan itu bagaimana dan lain sebagainya. Intinya tidak boleh mengundurkan diri itu jika itu ada sesuatu hal seperti meninggal dunia dan itu salah satunya seperti itu. Kira-kira apa yang harus disampaikan Bu Mimi? Yang harus saya sampaikan adalah karena tahapan ini pencalonan ini adalah di mana berdirinya atau enggak kepemimpinan, intinya seperti itu. Benar yang dikatakan oleh Mas Tuji tadi, kalau ini adalah krusial banget, benar-benar. Saya aja juga, karena saya juga di KPU ini baru ya, namun saya berusaha gimana baiknya agar momen yang krusial ini dengan bentuk komunikasi, koordinasi antara kami KPU Kota Pasuruan dengan partai politik itu bisa kami jalin dengan indah sehingga pada proses pendaftaran ini nanti tidak sekrusial bagaimana seperti itu. Artinya tetap lancar lah ya. Iya, saya berharapnya itu memang lancar karena yaitu saya berusaha mengawal tahap demi tahap kita peringkikan. Kami KPU Kota Pasuruan terbuka lebar terkait komunikasi, koordinasi apa aja. Mau yang bertanya model apa, kami berusaha menjawab. Pada dasarnya setiap dokumen ataupun proses itu kami berusaha sesuai dengan peraturan KPU yang ada. Jadi kalau itu sudah sesuai aturan, sudah ada payung hukum, insya Allah ini tidak akan terjadi apa-apa. Cuman biasanya kan memang di waktu ya. Waktu itu biasanya kalau di terakhir-terakhir itu kan itu yang menjadi krusial. Kami belum sempat untuk memverifikasi dalam secara itu, tapi kami berusaha untuk nanti di tim penerima, tim penerima pendaftaran itu kami juga akan membekali. Jadi tim helpdesk sekarang sudah bisa dibuka terkait informasi nanti bisa diakses dari website, Facebook, insya Allah, Instagram, Twitter, kita selalu memberikan informasi secara terus dan dari tim helpdesknya juga akan kami siapkan
tim pendaftaran nanti juga akan ada briefing terkait simulasi dan lain sebagainya. Paling tidak dari tim itu siap dari KPU. Jadi kalau di KPU-nya sudah siap dalam proses mempersiapkan ini, insya Allah nanti kita bisa enak di krusial ini yang bisa ditepis gitu ya. Tahapan krusial ini bisa dilalui. Iya. Untuk pemungkas kita KPU Kota Pasuruan ingin semuanya proses perjalanan terbentuknya pemimpin Kota Pasuruan nantinya itu semua dengan tenang, aman, lancar, seperti jargon kita pemilih bermutu Kota Pasuruan maju. Jadi kepada para bakal calon, pasangan calon pemimpin nantinya mari kita sama-sama dengan proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pasuruan itu sama-sama kita membuat semuanya ini berjalan dengan lancar, aman, tentram. Amin. Berjalan dengan indah. Indah, terakhirnya itu indah. Kalau sudah aman, indah. Oke, siap. Terima kasih Bu Mimi kehadiran di Mas Tuji, terima kasih. Ruangan sederhana Warta Bromo. Demikian Pulau Warmo yang bisa kita sampaikan dialog santai kita dengan KPU Kota Pasuruan, Bu Helmi atau Bu Mimi, Divisi Teknis KPU Kota Pasuruan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.